Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mencoba menyampaikan sesuatu yang barangkali sangat penting. Apalagi di saat-saat kita melihat bahwa realita dunia kita sekarang adalah dunia yang penuh dengan konflik, penuh dengan kemarahan, penuh dengan perpecahan, penuh dengan kekerasan dan bahkan peperangan di antara manusia. Sangat disayangkan bahwa salah satu yang seringkali dijadikan sebagai pijakan di dalam berbagai tensi, kemarahan, perpecahan, dan bahkan peperangan di antara umat manusia ini adalah agama yang seharusnya telah datang dan diturunkan oleh Allah ke atas bumi ini justru untuk membawa perdamaian, keharmonisan, kebahagiaan, persatuan kerjasama di antara umat manusia. Apa yang kita lihat atas nama agama adalah antitesis dari agama itu sendiri. Orang berperang atas nama agama sesungguhnya adalah sebuah pengakuan antitesis, sebuah pengakuan yang terbalik. Sebuah pengakuan yang realitanya keterbalikan dari makna dan tujuan dari agama itu sendiri. Oleh sebab itulah maka pada kesempatan ini saya ingin secara khusus mencoba berbicara kepada teman-teman saudara-saudara kami umat Islam, bagaimana sesungguhnya Islam dalam memandang, dalam melihat hubungan antar sesama manusia ini. Sangat penting. Sebab di saat-saat agama kita, Islam ini disorotin, di saat-saat agama kita ini dilihat sebagai agama yang justru sangat disayangkan, dianggap menjadi sumber konflik, sumber kekerasan, perpecahan, terorisme, bahkan peperangan-peperangan yang terjadi dalam dunia kita sekarang ini. Realita yang ada dalam dunia Islam, Timur Tengah, Asia Selatan, bahkan di berbagai belahan dunia sekarang ini, konflik yang ada di mana-mana memang diakui banyak melibatkan umat Islam. Pertanyaan kemudian adalah, apakah betul bahwa Islam itu menjadi sumber dari konflik dan perpecahan atau peperangan yang terjadi antar umat manusia ini? Satu hal barangkali sebelum saya memasuki bagaimana Islam memandang perpecahan dan konflik yang ada di antara manusia ini, saya ingatkan kembali pada sejarah penciptaan umat manusia. Bahwa sejak awal pun Allah telah memberikan informasi kepada kita secara gamblang. Bahwa ketika manusia ini diciptakan, mereka akan saling berbunuhan, saling berperang, saling menumpahkan darah. Ketika itu malaikat atas dasar pengalaman yang terjadi sebelumnya, di mana ketika Allah menciptakan jin itu pun saling berperang, maka malaikat menyampaikan concern, kekhawatiran itu kepada Allah dengan kata-kata dalam Al-Quran, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfik
wa yasfiku dima. Ya Allah, akankah Engkau menciptakan seorang manusia yang di dalam bumi ini akan saling melakukan pengrusakan, saling membunuh, saling berperang, saling menumpahkan darah. Tapi Allah kemudian mengatakan, saya mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Allah sendiri tidak mengatakan, wahai malaikat engkau salah. Allah tidak menyangkal perkiraan malaikat itu. Karena kenyataannya memang umat manusia sekarang ini saling berbunuhan. Saling berperang, menumpahkan darah. Tapi Allah pun tahu, karena Allah Maha tahu, bahwa manusia ini akan menjadi sumber perdamaian pula. Akan membangun peradaban yang luar biasa. Sehingga dengan sendirinya, manusia inilah yang kemudian dianggap sebagai perwakilan Tuhan di atas bumi ini. Untuk mengimplementasikan keinginan Tuhan dalam membangun bumi yang lebih makmur. Bumi yang diselimuti oleh kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian di antara mereka. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sesungguhnya Islam kemudian melihat hubungan antar manusia ini? Sebab ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di antara umat Islam atau di kalangan umat Islam. Ada yang seolah-olah mengatakan bahwa karena Islam diyakini umatnya sebagai agama kebenaran, maka mereka yang tidak beragama Islam itu seharusnya tidak memiliki tempat yang mulia di dalam pandangan kita. Seharusnya umat lain itu yang beragama lain harus dilihat rendah, kurang, atau bahkan hina. Dan terkadang pandangan ini memakai justifikasi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk umat manusia ini. Sehingga ada yang mengatakan kita adalah umat yang terbaik, yang lain adalah umat yang harus kita pandang kurang dari kita. Saudara-saudara sekalian, pandangan yang seperti ini dalam pandangan saya pribadi adalah sebuah persepsi yang keliru. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang bertentangan dengan agama, karena agama sama sekali tidak membenarkan adanya keangkuhan dan kesombongan dari umat ini. Nah, sebab itulah maka umat ini tertantang untuk kembali mendalami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, dan juga contoh-contoh tauladan bagaimana Rasulullah menyikapi adanya keragaman keyakinan dalam umat manusia ketika itu. Ada satu hal sebelum saya melanjutkan, bahwa terkadang ketika kita mengatakan keragaman atau diversity atau plurality dalam kehidupan kita, termasuk plurality dalam hal keyakinan, terkadang dianggap peleburan agama-agama menjadi satu agama. Menyamakan semua agama. Persepsi seperti ini tentunya salah. Karena kalau konsep pluralisme atau plural society diyakini sebagai penyamaan semua agama, maka itu adalah dua antitesis yang harus terpisah. Karena plural artinya berbeda, sedangkan penyatuan adalah antitesis, bertentangan dengan konsep pluralisme itu sendiri. Nah, sebab itulah maka pluralisme jangan dipahami sebagai menyamakan semua agama. Sebab tidak ada orang, saya yakin, selama betul-betul paham akan makna pluralisme itu, tidak akan menerima konsep penyamaan semua agama. Dan dalam semua agama itu ada konsep-konsep yang bersifat eksklusif. Dan disinilah pentingnya apa yang disebut
dengan penghormatan kepada keyakinan orang lain. Atau mungkin di dalam bahasa Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinanmu dan bagiku keyakinanku. Agamamu adalah agamamu, sedangkan agamaku adalah agamaku. Kita masing-masing harus kuat dalam memegang keyakinan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada bagaimana Islam memandang hubungan antar manusia ini. Saya ingin berkonsentrasi kepada bagaimana sesungguhnya Islam memandang orang lain, memandang orang yang kebetulan memiliki keyakinan pada agama yang berbeda dari keyakinan keagamaan kita, umat Islam. Saya ingin memulai dari konsep yang mengatakan bahwa sesungguhnya pada semua manusia itu tanpa kecuali ada inherent positif. Ada sisi positif yang bersifat absolute dan tidak pernah terpolusi atau dirusak oleh apapun. Bahkan orang yang terjahat sekalipun yang pernah lahir ke atas dunia ini, Islam mengedepankan pandangan positif. Saya kasih contoh. Fir'aun. Di dalam gambaran Al-Quran adalah manusia yang pernah dilahirkan ke atas dunia ini dan menjadi manusia yang paling angkuh. Manusia yang paling jahat. Manusia yang paling melakukan pengerusakan. Tapi justru di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Musa dianjurkan oleh Allah untuk tetap memiliki pandangan positif kepada Fir'aun itu. Bahkan Al-Quran menggambarkan bahwa ada sisi nilai dalam diri Fir'aun itu yang tidak pernah padam. Hanya saja, secara kebetulan nilai itu terkalahkan oleh keangkuhan dan kesombongan Fir'aun sendiri. Sampai mengaku bahwa dia adalah, dalam bahasa Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Al-Quran meyakini atau menguatkan bahwa sampai kepada akhir hayatnya, sisi dan nilai positif yang ada pada Fir'aun itu tidak pernah hilang. Dan itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran kita, dalam bahasa agama kita, al-fitrah al-insaniyah. Purity. Atau innocence. Atau kesucian fitrah yang dimiliki oleh setiap insan. Saudara-saudara sekalian, kalau saja kita berpegang teguh kepada konsep fitrah ini, maka kita akan lihat kepada semua manusia itu dengan pandangan positif. Orang apapun, keyakinan apapun yang dimiliki, apapun gaya hidupnya, maka kita harus melihat dengan pandangan dan mata positif kita. Bahwa pada orang ini ada nilai, ada sisi kebaikan yang perlu untuk kita hormati. Yang perlu untuk kita appreciate dalam bahasa Inggrisnya. Kita ikut bangga bahwa apapun orang itu, bahkan sejahat apapun orang itu, ada nilai-nilai atau sisi-sisi yang positif pada kepribadiannya, pada kehidupannya. Itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah yang di atasnya lah diciptakan semua manusia, di mana fitrah itu tidak akan pernah berubah dalam hidupnya. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita pandang setiap orang itu dengan pandangan positif. Bahwa setiap orang itu memiliki kecenderungan yang baik. Bahwa setiap orang itu ada nilai positif yang perlu kita appreciate. Bahwa setiap orang itu ada kecenderungan. Apapun keadaannya sekarang ini, realitanya sekarang ini, ada kecenderungan untuk menjadi baik di masa-masa yang akan datang. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kita yang kemudian mengubah dan merubah seseorang.
Tapi justru yang melakukan perubahan dalam hidup seseorang itu adalah yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran menekankan sejak pertama penciptaan manusia, semua manusia diciptakan di atas asas kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memuliakan anak cucu Adam. Siapalah kita di kemudian hari? Karena perbedaan agama yang dianut oleh manusia lain, karena suku atau status sosialnya, warna kulit, karena bangsa dan ras. Lalu kemudian kita membeda-bedakan manusia itu. Kita merasa mulia karena kita berkulit warna putih. Atau kita merasa mulia karena kita kaya. Kita merasa mulia karena kita beragama tertentu. Sementara orang lain kita pandang enteng, kita rendahkan. Hanya karena mereka memiliki hubungan-hubungan sosial, status dalam hidupnya. Maka satu hal yang perlu kita ingat sebagai umat Islam adalah kita diajarkan oleh Al-Quran untuk memandang setiap umat manusia itu, siapapun dia, sebagai makhluk yang mulia. Sebagai makhluk yang secara fundamental, secara mendasar, telah dimuliakan oleh Allah. Saya masih ingat kata-kata Umar radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat yang mulia yang cenderung memandang enteng orang yang lain hanya karena warna kulit, hanya karena berbeda status. Lalu Umar mengatakan, sebenarnya kisah ini adalah tamparan kepada gubernur Mesir ketika itu, Amr ibn As, di mana anaknya ketika itu telah memukul seseorang hanya karena anak tersebut dikalahkan oleh orang itu dalam sebuah pertandingan balap kuda. Orang itu kebetulan beragama Yahudi. Datanglah dia ke Madinah, ingin melapor kepada Khalifah Umar perlakuan anak gubernur Amr ibn As. Maka Umar radhiyallahu anhu memanggil Amr ibn As bersama anaknya ke Madinah. Singkat cerita, setelah semua terbukti bahwa anak Amr ibn As melakukan kesalahan fatal memukul seorang non-muslim hanya karena dikalahkan dalam sebuah balap kuda, Umar kemudian mengatakan kepada gubernur ini, siapalah engkau yang cenderung memperbudak orang lain, sedangkan dia dilahirkan dalam keadaan merdeka, dalam keadaan mulia. Siapa engkau yang menghinakan orang, padahal dia dilahirkan dalam keadaan mulia oleh ibunya. Saudara-saudara sekalian, lihat sikap seorang Umar yang sangat luar biasa tegasnya ketika itu. Seorang khalifah yang menguasai Madinah hingga Mesir. Seorang khalifah yang menguasai Jazirah Arab dan Afrika Utara ketika itu. Sampai kepada tanah Syam, Yerusalem, Palestina, Jordan, Syria, dan seterusnya. Tapi dengan rendah hati mengatakan, siapalah kita yang merendahkan orang lain, padahal semuanya dilahirkan dalam keadaan mulia, merdeka. Sebuah kemuliaan dan kemerdekaan mendasar yang diberikan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat saudara-saudara, Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan seluruh anak cucu Adam itu. Masalah pilihan yang terjadi di kemudian hari, memilih untuk menjadi Kristen, memilih untuk menjadi Buddha, memilih untuk menjadi Yahudi, menjadi Hindu, atau memilih untuk menjadi Muslim. Itu adalah pilihan yang dibangun di atas asas tanggung jawab kita masing-masing. Tapi sebagai manusia, semua orang memiliki dasar kemuliaan yang tidak ada orang siapapun yang punya hak mengambil darinya. Ini poin kedua yang perlu kita ingat. Poin yang ketiga adalah bahwa Islam meyakini persaudaraan universal yang tidak punya batas. Di dalam Islam ada beberapa tingkatan persaudaraan itu. Ada persaudaraan karena sedarah,
keluarga. Ada persaudaraan karena seiman, yang disebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Tapi ada lagi persaudaraan yang universal, yang tidak dibatasi oleh apapun. Batasan darah, batasan suku, batasan bangsa, bahkan batasan keyakinan akidah sekalipun. Itulah persaudaraan sebagai anak cucu Adam. Kita datang dari satu bapak dan satu ibu. Kita semua adalah satu family umat manusia. Di mana Al-Quran mengatakan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki dan seorang wanita. Dari seorang pria dan seorang wanita. Seorang ayah dan seorang ibu. Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bukan untuk saling membenci. Bukan untuk saling bermusuhan. Apalagi saling menumpahkan darah, berbunuhan dan saling berperang. Tapi tujuannya adalah lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, kata lita'arafu memiliki beberapa tingkatan yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Yang pertama adalah perlunya membangun saling mengenal. Sebab hanya dengan mengenal antara satu dengan yang lain, kita bisa membangun apa yang disebut dengan at-tafahum, saling understanding. Membangun understanding di dalam bahasa Inggris yang lebih tinggi daripada saling mengenal. Kalau saling mengenal barangkali hanya mengenal siapa, namanya, dari mana asalnya, agamanya apa. Tapi understanding cenderung untuk membawa kita kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi yang disebut membangun apa yang disebut dengan respect, saling rasa hormat. Dengan memahami bahwa dia adalah seorang Kristen, maka kita tentu menghargai akan keyakinan, walaupun berbeda dengan keyakinan kita secara fundamental. Keyakinan mereka terhadap Isa alaihi salatu wassalam misalnya. Umat Islam yakin bahwa Isa itu adalah seorang nabi, seorang nabi yang mulia. Salah satu dari 5 nabi yang termulia di antara para nabi dan rasul itu. Tapi bagi umat Kristiani, Nabi Isa akan dipandang berbeda dari kita. Apakah kita harus marah dengan itu? Apakah kita harus membenci karena itu? Apakah kita harus berperang karena itu? Atau sebaliknya justru kita membangun rasa saling memahami. Dan mari kita menghormati atas keyakinan yang mereka anut. Karena mereka meyakini itu berdasarkan kesiapan mereka untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini, saudara-saudara, bukan berarti kita tidak bisa berdiskusi, berdialog. Bahkan mungkin memakai kata yang dalam pandangan saya agak negatif, saling berdebat, silahkan saja. Karena kita umat manusia ini diberikan curiosity, ingin tahu. Kita boleh berargumentasi dengan argumentasi yang mungkin tajam. Tapi jangan sampai perbedaan argumentasi, perbedaan di dalam memberikan pandangan dan pemahaman kita kemudian saling membenci, apalagi saling membunuh. Saudara-saudara sekalian, itu poin ketiga yang penting kita pahami bersama. Bahwa siapapun, apapun keyakinannya, apapun budaya, ras, latar belakang, bahkan apapun warna kulit dan bahasa yang dipakai, semuanya adalah saudara kita. Mari kita membangun persaudaraan universal ini. Karena dalam dunia global sekarang ini, semua umat manusia menjadi satu keluarga. Kita semua hidup dalam satu rumah, di bawah atap yang sama. Tergantung apakah rumah ini kita akan jaga bersama, atau rumah ini kita rusak bersama. Hal keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam di dalam melihat orang lain, ada sebuah konsepsi yang sangat agung. Dan konsep itu adalah al-hurriyah asy-syamilah. Adanya apa yang disebut dengan universal freedom.
Saudara-saudara sekalian, umat Islam itu kan yakin bahwa kita ini Muslim bukan karena dipaksa. Agama kita jelas. Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memilih agama dan keyakinan. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa latar belakang ayat ini turun karena ketika sebelum Rasulullah Muhammad SAW pindah ke Madinah. Kebetulan orang-orang Arab di Madinah ketika itu melihat bahwa komunitas Yahudi dan komunitas Kristen adalah dua komunitas yang dianggap lebih berpendidikan, lebih beradab, dan lebih agamis. Jadi mereka dianggap orang-orang yang beragama oleh orang Arab. Oleh sebab itu ada sebagian ibu-ibu kemudian tidak saja menganjurkan anak-anaknya menjadi Yahudi atau Kristen. Ini orang Arab musyrik. Bahkan sebagian di antara mereka kemudian memaksa anaknya untuk menjadi Yahudi dan Kristen. Ketika Rasulullah Muhammad datang ke Madinah, banyak di antara mereka ini ibu-ibu atau keluarga kemudian menjadi Muslim. Lalu kemudian mereka cenderung untuk memaksa anaknya kembali kepada Islam. Setelah mereka memaksa anaknya untuk menjadi Kristen atau Yahudi. Turunlah ayat dalam Al-Quran mengatakan, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka perlu kita pahami bahwa ayat ini turun untuk memberikan kebebasan penuh kepada setiap insan untuk memilih keyakinan masing-masing berdasarkan tanggung jawab di hadapan kita. Karena ketika kita menjadi Muslim, kita sudah tahu konsekuensinya. Saya memilih menjadi Muslim karena saya tahu ada tanggung jawab yang ingin saya embang di atas pundak saya. Saya bukan menjadi Muslim karena ibu dan ayah. Dalam pandangan kita bukan karena darah. Tidak juga karena paksaan. Tidak juga karena ditarik oleh orang lain. Ataupun ngaruh orang lain. Tapi saya menjadi Muslim karena memang sadar bahwa inilah agama menurut pandangan saya. Agama yang dapat menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Bagaimana kalau orang lain memilih agama lain? Tentu mereka punya hak yang dibangun di atas dasar tanggung jawab dan yakin bahwa agama itulah yang akan membawa keselamatan bagi mereka dunia dan akhiratnya. Siapa yang benar di kemudian hari? Allah yang akan menentukan. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah dalam Al-Quran, kepadakulah engkau semua akan kembali. Dan saya akan sampaikan kepada kamu semua siapa yang pernah berada di atas kebenaran yang hakiki. Di atas dunia ini, saudara-saudara, kita bisa berdialog. Kita bisa berargumentasi sekali lagi. Tapi jangan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa kita punya hak untuk memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan yang kita anggap sebagai kebenaran. Saudara-saudara sekalian, maka freedom of religious practice, freedom of religion, adalah salah satu hak asasi manusia yang ada dalam agama kita ini. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh utusan Najran. Najran itu adalah sebuah kota yang terletak antara Yaman dan Saudi Arabia ketika itu. Ya tentu ketika itu nama bukan Saudi Arabia. Ada suku yang disebut suku Najran datang ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog mengenai tabiat Nabi Isa. Who really Jesus Christ is? Siapa Nabi Isa sungguhnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima mereka di dalam masjid. Karena waktu itu tidak ada hotel. Ya tentu tidak ada hotel, hanya abad 7. Rumah para keluarga Arab, rumah-rumah yang kecil. Maka salah satu tempat yang paling baik bagi mereka untuk istirahat adalah tempat di mana orang Islam biasa salat 5 waktu. Diterimalah orang-orang Kristen ini di Masjid Madinah ketika itu. Bahkan cuma itu.
yang paling mengejutkan adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, engkau akan berada di sini dalam beberapa hari. Siapa tahu engkau atau kamu semua ingin melakukan peribadatan, silahkan beribadah di tempat ini. Orang Kristen dipersilahkan beribadah di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal 3 hari 3 malam berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang konsep Tuhan. Memperdebatkan siapa Isa alaihissalatu wassalam, siapa Isa Yesus itu. Pada akhirnya setelah 3 hari 3 malam berdebat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah mereka kepada kesimpulan bahwa mereka tetap yakin bahwa Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Marah ke Rasulullah, tersinggung ke Rasulullah, menyesalkan Rasulullah menerima dengan baik? Tidak. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, sebelum kamu semua kembali kepada negeri kamu, kepada kota kamu, Najran, saya ingin memberikan sebuah komitmen bahwa kamu akan tetap menjadi Kristen yang dilindungi. Kalaupun suatu ketika Islam ini sampai kepada negeri kamu, yakinlah bahwa agama Islam tidak akan pernah merusak gereja, tidak akan pernah mengganggu peribadatan kamu, tidak akan pernah menurunkan salib. Itulah toleransi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana selalu dikatakan atau ditulis sebagai nabi yang tidak pernah memiliki toleransi kepada umat lain. Kenapa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan komitmen seperti itu kepada suku Najran? Karena itu adalah merupakan pemberian Allah, pemberian Tuhan kepada semua umat manusia untuk beribadah, untuk memiliki keyakinan berdasarkan pilihan hati nurani yang dibangun di atas asas tanggung jawab mereka masing-masing. Hal yang keenam, barangkali yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana sesungguhnya kita umat Islam dan yang paling penting agama kita di dalam melihat orang lain ini. Ada satu realita dalam kehidupan manusia yang sering kali kita lupakan. Dan realita itu adalah adanya keragaman dalam hidup kita. Dimulai dari gender, jenis kelamin, Allah menciptakan manusia dalam bentuk 2 format. Ada pria, ada wanita. Kemudian warna kulit. Kemudian bahasa yang kita pergunakan dalam berkomunikasi. Lalu kemudian kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Karena perbedaan suku dan bangsa itu kemudian kita memiliki afiliasi kultur dan budaya yang berbeda. Lalu kemudian setelah manusia berkembang biak, tumbuhlah kemudian berbagai macam keyakinan dan keimanan pada umat manusia itu yang berbeda-beda. Ini adalah realita kehidupan yang tidak saja secara sosial diakui oleh umat Islam, tapi yang paling penting secara iman menjadi dasar dan fundamental dalam agama kita. Al-Quran mengatakan, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah menghendaki, maka Dia menjadikan kamu itu satu umat. Menjadi umat Muslim semuanya, atau Kristen semuanya, atau Yahudi semuanya, Hindu atau Buddha semuanya. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki demikian. Kenapa? Karena Allah memang telah menjadikan bahwa keragaman dalam hidup ini adalah sunnatullah, adalah the nature of the life, merupakan tabiat kehidupan itu sendiri. Sebab hanya dengan adanya keragaman itu akan terjadi saling keterikatan dan keterkaitan. Kalau semua manusia menjadi Muslim, maka tentu dalam hidup ini tidak ada lagi dinamika yang terjadi. Kita umat Islam sudah hidup dalam satu comfort zone, sehingga kita tidak akan membuka wawasan lagi dalam melihat bahwa ternyata di sisi kita, di tetangga kita, ada keyakinan lain yang membuka wawasan kita, yang membuka mata kita, yang boleh jadi justru dalam banyak hal menjadikan kita, setelah belajar dari mereka, setelah melihat perilaku mereka, setelah melihat bagaimana mereka mengimplementasikan keyakinan dan moral ground yang ada dalam agama mereka,
kita bisa menjadi muslim yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, saya biasa mengatakan bahwa saya tidak belajar agama dari orang lain. Tapi satu hal yang saya selalu ingat, bahwa agama saya adalah agama yang peduli dengan orang lain. Islam berbicara tentang Kristen. Al-Quran berbicara tentang Yahudi. Al-Quran membicarakan ragam keyakinan orang. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan mereka, nampak bahwa apa yang dibicarakan oleh Al-Quran itu ternyata adalah sebuah realita yang ada dalam hidup kita. Dan itu yang kemudian menjadikan kita menjadi muslim yang lebih baik. Keyakinan kita semakin kokoh. Tapi yang terpenting, moral kita, perilaku kita, akhlak kita akan semakin terbangun menjadi akhlak yang lebih mulia lagi. Mudah-mudahan 5 poin ini akan memberikan manfaat kepada kita dalam upaya membangun hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang damai di antara sesama umat manusia. Dalam abad 21, dalam dunia global sekarang ini, di saat-saat umat Islam diobok-obok, disalahfahami, adalah masanya sekarang ini kita umat Islam mengambil peranan dan berada di garda terdepan untuk menjadi penghulu-penghulu perdamaian